Tabi pun. Nama Melda Rizka, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Yang saya hormati Ibu Selvi Nuryasari, MEI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam, dan teman-teman sekalian yang mengikuti mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Referensi Finansial dan Kebijakan Moneter. Referensi finansial atau financial reference adalah menurut M.C. Kinnon 1973 yang pertama kali menggunakan diktum financial reference untuk menyebut kondisi NSB di mana pemerintah melakukan campur tangan secara luas. Menurutnya, NSB umumnya mempunyai sistem moneter yang kurang maju dengan akibat bahwa sektor swasta kurang giat dan modal asing menjadi pengganti untuk modal dalam negeri. Akibatnya, pemerintah terpaksa menindas sistem pasaran, perdagangan internasional, dan sistem moneter. Yang saya akan bahas di bab pertama ini adalah referensi finansial atau financial reference. Nah, asumsi yang digunakan dalam model represi keuangan adalah yang pertama, pemerintah dianggap mempunyai perkiraan yang realistik mengenai defisit anggaran yang harus dibiayai oleh bank sentral dengan mencetak uang baru atau base money. Kedua, otoritas moneter dianggap mampu memilih kombinasi kebijaksanaan yang menyangkut pengawasan perdagangan devisa, pagu suku bunga, dan penentuan cadangan bank yang diharapkan dapat meminimalkan penggunaan inflation tax tanpa menimbulkan gangguan bagi pembentukan modal swasta. Ketiga, aliran perdagangan luar negeri ditekan dengan tarif yang tinggi, lisensi, dan sistem kuota. Apabila asumsi di atas terpenuhi, negara tersebut menunjukkan karakteristik NSB yang mengalami refresh ekonomi. Nah, liberalisasi sektor perbankan nasional secara masif dimulai sejak krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Hal ini ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang ini lalu diperkuat oleh pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang pembelian saham. Nah, pembelian saham bank umum. Nah, hingga saat ini kebijakan liberalisasi keuangan telah diadopsi sejumlah negara. Di Asia Timur, kecenderungan ini dilatar belakangi keterlibatan negara-negara Asia Timur dalam forum kerjasama ekonomi internasional seperti WTO, APEC, dan AEC. Liberalisasi juga dipandang sebagai solusi terhadap krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997 atau 1998. Kecenderungan di atas melahirkan 3 pola pergeseran dalam sistem perbankan di Asia Timur, yaitu yang pertama, perubahan struktur portofolio dari dominasi kredit korporasi ke konsumen dan retail. Yang kedua, kombinasi antara peranan perbankan swasta di pemerintah. 3. Semakin besarnya peranan bank asing di Asia Timur. M.C. Cowley dan Hobson 1999. Perubahan di atas melahirkan beberapa isi krusial seperti ketimpangan alokasi kredit antara kredit konsumsi dan investasi, konsolidasi perbankan yang menggeser kepemilikan bank dari dominasi pemerintah ke swasta, serta kehadiran lembaga keuangan asing dalam industri perbankan nasional. Permasalahannya, liberalisasi keuangan yang dipraktikkan di negara-negara Asia Timur bersifat tak simetris, asymmetric liberalization. Ini tercermin pada perbedaan derajat keterbukaan sistem perbankan setiap negara, di mana Indonesia merupakan negara dan dengan derajat keterbukaan, derajat liberalisasi paling tinggi, liberalisasi asimetris. Nah, liberalisasi keuangan merupakan bagian integral dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi keuangan mengurangi secara signifikan peranan pemerintah dalam industri keuangan. Kebijakan ini
bertujuan meningkatkan akses pelaku usaha, baik domestik maupun asing terhadap industri keuangan, sehingga terhindar dari represi finansial. Penyaluran kredit perbankan menjadi semakin terkonsentrasi ke sektor konsumen dan korporasi besar. Perbankan di Indonesia sangat kontras dengan Cina, di mana 4 bank BUMN Cina menguasai sekitar 60% pangsa pasar perbankan nasionalnya. Bahkan otoritas Cina secara periodik menginjeksi modal bagi bank pemerintahannya untuk pertahanan pangsa pasar. MC Cowley dan Hobson tahun 1999. Mengelola liberalisasi peranan perbankan asing dalam industri perbankan nasional yang sangat besar tak sejalan dengan kecenderungan di kawasan lain seperti Asia Pasifik yang porsinya kurang dari 10%, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika sekitar 15%. Kondisi Indonesia relatif sama dengan Amerika Latin yang porsi bank asingnya mencapai 50%. Kehadiran perbankan asing di Indonesia dipicu kemudahan proses perizinan bank dengan prinsip single lisensi. Tak berlaku atas resiprokal, yaitu kesetaraan perlakuan antara bank asing di Indonesia dan bank lokal di negara asal bank bersangkutan. Idealnya, Indonesia menerapkan pendekatan one on agreement, yaitu jika perbankan asing membuka satu kantor cabang dan ATM di Indonesia, bank asal Indonesia juga wajib memperoleh perlakuan yang sama dalam membuka kantor cabang dan ATM di negara asal bank asing. Dengan demikian, perubahan undang-undang perbankan yang sedang dibahas di DPR seharusnya menyentuh beberapa hal pokok perubahan substansial terkait paradigma kebijakan dari yang sangat liberal, derajat keterbukaan tinggi, jadi sedikit lebih ketat. Misalnya, dengan mengurangi porsi asing dalam kepemilikan perbankan nasional dari 99% menjadi sekitar 50%. Langkah ini sejalan dengan negara lain seperti Malaysia yang hanya mengizinkan kepemilikan asing 10% untuk individu dan 20% untuk institusi, Vietnam 30% dan Brazil 50%. Leluasa membuka kantor cabang dan menempatkan ATM hingga ke daerah. Pada saat yang sama, hampir semua negara anggota ASEAN menerapkan prinsip perizinan bertingkat multi-level lisensi. Bahkan Singapura mewajibkan persetujuan MAS hanya untuk memiliki aset bank lokal di atas 5%, mengatur penetrasi bank asing sehingga bersifat komplementer dengan arah pengembangan industri perbankan nasional. Misalnya dengan mengarahkan bank asing untuk menutupi kekurangan industri perbankan lokal dalam hal pembiayaan infrastruktur. Pengaturan ini juga akan mengeliminasi kontagion efek tular ketika terjadi krisis di negara asal bank asing, sehingga langkah pengamanan terhadap perekonomian nasional perlu pengaturan mengenai larangan kepemilikan tunggal (single ownership) termasuk oleh pihak asing. Tujuannya meningkatkan kontrol terhadap aktivitas perbankan nasional sehingga terhindar dari masalah salah kelola seperti yang terjadi pada periode sebelum krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Suatu negara dianggap menjalankan kebijaksanaan represi keuangan jikalau dua kondisi berikut terdapat di negara ini. Yang pertama, adanya restriksi mengenai tingkat bunga normal yang dibayarkan kepada deposito yang dimasukkan ke dalam sistem perbankan, sehingga mengakibatkan tingkat bunga kredit menjadi relatif rendah. Tingkat bunga kredit ini ternyata lebih rendah dari laju inflasi, sehingga secara keseluruhan berlaku tingkat bunga real yang negatif. Kedua, distribusi kredit perbankan menjadi sangat tidak sempurna, di mana ada sektor ekonomi yang memperoleh kredit
dengan bunga rendah, dan ada sektor ekonomi yang tidak mendapat prioritas dalam alokasi kredit, sehingga terpaksa harus membayar bunga yang tinggi seandainya kredit diperboleh. B. Ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha. Terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Nah, kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu umum tindak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Nah, kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar, easy money policy. Nah, yang kedua itu ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Ada instrumen kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain yang pertama, ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah, government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, dan SPBU atau singkatan atas surat berharga pasar uang. Dan yang kedua ada fasilitas diskonto, discount rates. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus minjam ke bank sentral.
Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya, menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib, reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Dan yang keempat, ada imbauan moral, moral persuasion. 16 himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Nah, contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Nah, kesimpulannya, suatu negara dianggap menjalankan kebijaksanaan represi keuangan jikalau dua kondisi berikut terdapat di negara ini. Pertama, adanya restriksi mengenai tingkat bunga normal yang dibayarkan kepada deposito yang dimasukkan ke dalam sistem perbankan, sehingga mengakibatkan tingkat bunga kredit menjadi relatif rendah. Tingkat bunga kredit ini ternyata lebih rendah dari laju inflasi, sehingga secara keseluruhan berlaku tingkat bunga real yang negatif. Yang kedua, distribusi kredit perbankan menjadi sangat tidak sempurna, di mana ada sektor ekonomi yang memperoleh kredit dengan bunga rendah, dan ada sektor ekonomi yang tidak menjadi prioritas dalam alokasi kredit, sehingga terpaksa harus membayar bunga yang tinggi seandainya kredit diperboleh. Nah, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer kepada sektor real. Nah, kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib, minimum, intervensi di pasar, valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Dia tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang makalah saya yang berjudul represi finansial dan kebijakan moneter. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan bisa menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan di video tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Ibu Selvi dan kepada teman-teman sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita bisa mengambil ilmu dari apa itu kebijakan moneter dan represi finansial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.